Sahih Bukhari qala Al-Bukhari rahimahullah babun satu bab idza lam yakunil islamu 'alal haqiqah. Idza apabila Islam itu tidak di atas hakikatnya. Lanjutannya, jangan sampai situ aja, ada lanjutannya. Wa kana 'alal istislami, dan orangnya hanya di atas istislam, menyerah atau berserah diri. Awil khaufi minal qatli, atau takut dari dibunuh. Liqaulihi ta'ala, karena ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qalatil a'rabu amanna, orang Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah ya kami Islam. Nah, di sini perhatikan, Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita martabat Islam itu sendiri. Ada Islam, ada iman, ada Muslim, ada apa? Mukmin. Maksud Islam bukan di atas hakikat adalah ya belum sampai derajat mukmin, tapi dia Muslim. Bukan berarti dia tidak mukmin dia punya asal iman. Hanya saja levelnya baru sebatas apa? Islam. Kan level ada 3. Ya, Islam, iman, ihsan. Jangan disalahpahami kalau dia Islam berarti enggak beriman. Enggak, dia beriman. Hanya saja ya imannya apa? Masih kecil. Masih di level tahap yang pertama, atau nama lainnya asal iman, atau nama lainnya zalim li nafsih. Ya, belum sampai naik ke yang kedua. Namanya iman, namanya muqtasid, pertengahan. Selimami. Ya, kalau naik ketiga namanya ihsan, namanya sabiq bil khair. Mafhum? Ya, itu level yang ada di dalam din. Nah, sekarang Imam Bukhari mengatakan kalau Islam itu ya belum sesuai hakikatnya, baru penampakan zahir saja. Jadi dia masuk Islam karena memang khawatir terhadap hartanya, belum terlalu kuat menancap iman di dalam dadanya. Tapi secara zahir dia sudah mengucapkan 2 kalimat apa? Syahadah. Makanya ketika orang Arab Badui mengatakan amanna, ya kami beriman, belum, kalian masih aslamna. Jadi masih ada atau belum sampai derajat yang kedua, tapi asal iman sudah punya dia. Sedemikian ya. Nah, nanti bisa ini jadi barometer kita ketika menilai seseorang, ya terlebih mungkin baru kenal, ya belum teruji keimanannya, belum terlihat nampak ya bagaimana apa yang ada dalam hatinya, maka cukup katakan dia sebagai apa? Muslim di level yang pertama tadi. Sebelum ya, di level yang pertama tadi. Sampai betul-betul kita ketahui bagaimana kondisi imannya di dalam hatinya, ya baru dia bisa naik ke dalam apa? Derajatnya kedua. Ya, bukan berarti ngetes orang, tidak. Ini bisa kita lihat ya ketika kita mempelajari asal iman itu apa saja, ya kemudian kamal iman yang wajib apa saja, kamal iman yang mustahab apa saja. Jadi tidak bermudah-mudahan untuk menilai atau bergampangan menganggap seorang itu adalah mukmin sejati, padahal baru hanya sebatas apa? Level yang pertama. Karena perlakuannya pun akan berbeda. Perlakuannya pun akan apa? Akan berbeda. Fa idza kana 'alal haqiqah, maka apabila Islamnya sesuai hakikatnya, fa huwa 'ala qauli jalla dzikruhu, maka dia sesuai firman Allah jalla dzikruh, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Islam yang apa? Bukan yang zahirnya saja, tapi sampai ke batin, lahir dan batin. Ya, jadi perlakukan ayat sesuai dengan konteksnya.
Jadi ketika Allah katakan inna dina indallahi Islam, bukan hanya sebatas zahirnya saja dia sholat, dia syahadat, enggak. Tapi lebih dari itu. Lebih dari apa? Lebih dari itu. Ya. Jadi antum harus ngerti di dalam dinul Islam bertingkat-tingkat kualitas keimanan seseorang. Dan ini taksim yang sesuai yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, bukan ala-ala sufiyah, syariat, hakikat, ma'rifat. Yang semakin tinggi seseorang derajatnya, maka semakin lepas dari apa? Agama. Semakin tinggi berarti nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah ini dan itu, malah melakukan maksiat. Ini gaya-gayanya sama orang-orang penganut tarekat. Antum masih syariat, ya kalau saya ini sudah hakikat, jadi nggak ada kewajiban saya sholat, nggak ada kewajiban begini dan begini. Ya, yang ada malah bekerja sama dengan jin, ya, minta bantuan sama jin, praktek perdukunan dan seterusnya. Ini yang fatal, yang keliru. Maka ada juga taksim, tapi harus sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul. Maka apa yang dikatakan orang Baduy, kami beriman, disanggah. Lah, kalian belum beriman. Belum beriman dalam artian belum sampai naik ke level berikutnya. Tapi asal imannya sudah ada dia. Makanya kata Allah katakan qulu aslamna. Tapi katakanlah apa? Kami Islam. Jadi ya. Nah, jadi Islam itu ya agama itu sendiri. Di dalamnya ada Islam, ada iman atau mukmin ya orangnya. Ada yang kedua ihsan atau muhsin. Nah, tinggal dia pahami kategori masing-masing, kemudian tingkatkan terus kualitas keimanannya. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an Sa'ad. Amir itu anaknya Sa'ad. Ya, Sa'ad di sini Sa'ad ibn Abi Waqqas punya anak Amir, seorang tabi'in, ya, seorang ulama juga. Dia dapat hadis dari mana Amir? Dari bapaknya Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahban. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ta, memberi rahban. Rahban itu sekelompok atau satu kaum yang terdiri dari sekian dan sekian. Ya, 3 sampai 9. Wa Sa'dun jalis, sedangkan Sa'd ibn Abi Waqqas lagi duduk di situ. Nah, jadi Nabi ini lagi bagi-bagi ya harta kepada orang-orang. Nah, si Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu duduk di situ memperhatikan. Ya, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Maka Nabi meninggalkan seseorang, maksudnya tidak diberi. Huwa a'jabuhum ilayya, padahal orang ini paling menakjubkan gitu di antara mereka-mereka di sisiku. Rahatan itu kan 3 sampai 9 misalnya. Nah, misalkan semua diberi, Hiro enggak gitu. Kata Sa'ad, padahal Hiro ini yang paling aku sukai, yang paling soleh lah gitu di antara yang lainnya. Faqultu ya Rasulullah, maka aku katakan wahai Rasulullah, malaka an fulan, ada apa gerangan dengan si fulan, kenapa nggak dikasih? Ya kenapa Hiro nggak dikasih? Paham ya? Paham nggak? Fa wallahi inni la arahu mu'mina, demi Allah aku berpendapat gitu. Karena di situ ada 2 maf'ul, hu sama mukmin. Berarti bukan melihat dengan mata, tapi meyakininya dalam hati. Betul-betul aku meyakini dia itu mukmin. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, au musliman. Ya, kata Sa'ad dia mukmin. Tapi kata Nabi, atau muslim dia? Ayo, suruh ngecek gitu. Paham ya? Jadi kenapa kok mau dikasih? Padahal aku pandang dia itu mukmin, derajatnya lebih tinggi. Ya, kata Nabi, ya jangan-jangan dia muslim itu. Ayo, mukmin atau muslim? Ya dalam artian apa sekali lagi? Ke level dari 1 ke level 2.
Bukan berarti kalau dia muslim nggak mukmin, kalau mukmin nggak muslim, enggak. Bisa dipahami ya? Kadang ada istilah-istilah yang sama, ya disitulah ujiannya supaya kita bisa memahami. Kita lihat tinggal konteks kalimatnya. Fasaqattu, maka aku terdiam qalila sejenak. Tsumma ghalabani ma a'lamu minhu. Kemudian apa yang aku ketahui tentang orang tadi mengalahkan aku. Gitu, mengalahkan untuk apa? Bertanya kembali. Selama ini saya kenal dia bagus gitu. Ya, fa'udtu limaqalati, maka aku ulangi ucapanku. Faqultu, aku katakan kembali, malaka an fulan, wahai Rasulullah, apa gerangan? Kenapa si fulan tidak diberi? Jadi saat Ibnu Abi Waqqas terdiam, mikirin, dia kan orang bagus begini. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian apa yang beliau ketahui tentang orang tadi mengalahkan dia, dalam artian pengen tanya lagi, takkid lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, fa wallahi, maka demi Allah inilah arahu mu'mina, sungguhnya aku memandang dia itu mukmin. Faqala au muslima, disanggah lagi oleh Nabi, atau muslim dia. Ayo. Jadi main kuatan apa nih? Level yang mana dia? Muslim atau apa? Mukmin. Tsumma ghalabani ma'alamu minhu. Kemudian apa yang aku ketahui tentang orang tadi mengalahkan aku. Fa'udtu limaqalati, maka aku ulang lagi ucapanku. Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga mengulang jawaban yang sama, au muslima, sampai berapa kali? 3 kali. Tsumma qala, kemudian Nabi tegaskan, ya Sa'du, wahai Sa'ad, inilah uqti, sungguhnya aku akan memberi ar-rajula, pakai alif lam, rajul yang tadi. Wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, hanya saja selain dia lebih aku senangi darinya. Kenapa alasannya? Maf'ul ajlinya khasyata an yaqubbahu Allahu finnar, karena khawatir Allah akan menyeret dia di dalam api neraka. Jadi ini ada rojul sama yang lain. Kenapa Nabi meninggalkan rojul ini? Karena Nabi ingin menjaga kualitas orang yang dikasih tadi keimanannya. Karena khawatir kalau dia nggak dikasih karena imannya baru, imannya lemah, akhirnya dia murtad, akhirnya dia ngambek, akhirnya dia baper. Akhirnya malah dia kembali kufur. Sedangkan orang yang nggak dikasih ini punya kemampuan level yang kuat untuk tidak baper gitu, untuk bisa menjaga imannya dia walaupun nggak dikasih. Karena banyak juga para sahabat dulu tidak dikasih oleh Nabi, kemudian ada rasa gimana namanya manusiawi. Kemudian ya apakah kamu rela digantikan benda ini dengan Nabi? Ya akhirnya dia memilih Nabi. Karena Nabi memandang iman dia lebih apa? Lebih kuat walaupun masih derajatnya muslim. Tadi kan kalau kata Sa'ad dia mukmin, kata Nabi jangan muslim. Tapi muslimnya juga bertingkat-tingkat. Muslimnya dia masih memiliki kekuatan untuk menahan iman dia, untuk menjaga iman dia walaupun nggak diberi. Sedangkan yang diberi tadi masih lemah sekali, asal imannya masih lemah sekali, khawatir kalau ditinggalkan, khawatir kalau nggak dikasih, akhirnya apa? Allah campakkan dia ke dalam api neraka karena kembali murtad. Nah, dari sini ya perlakuan terhadap level apa keimanan perlu dipertimbangkan. Dan juga harus tahu bagaimana seorang dikatakan muslim, mukmin, muhsin. Dan tentunya harus banyak yang namanya mujalasah. Mujalasah itu apa? Duduk, bergaul, nanti akan ketahuan. Ya, kalau cuman baru datang pertama, ya terus kita langsung anggap dia kuat imannya, ya khawatir nanti di kemudian hari kecewa. Ya, gua kirain dia bagus, nggak taunya wah ekstrim gitu. Ya, nggak taunya bagus, dari pakaian bagus, masya Allah, ya menunjukkan istiqomah. Ya, nggak taunya setelah didalami, setelah sekian tahun, sekian bulan, ya ketahuan, maksud nggak mau nikah, ya di KUA gara-gara apa? Ya, dapat kartu ini, dapat apa? Buku nikah ada garudanya, la haula. Ya, sampai seks ini. Ya, sampai hulu, ya. Maka ini penting untuk dipahami. Ya sudah, ketika kita lihat secara zahirnya muslim dia. Ya, nanti akan ketahuan lambat laun bagaimana kondisi keimanan dia.
Ya, oh bisa naik dia nih. Kalau kita lihat, masya Allah keimanannya, masya Allah loyalitasnya, masya Allah ya penerapan dia. Ya. Tadi kondisi sahabat tadi, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas mukmin, dia kata Rasul awal muslimah. Apa dia masih muslim? Ya, tapi muslim yang memang kuat gitu untuk menahan keimanan dia. Beda dengan yang tadi diberi, muslim juga dia, cuma masih lemah asal imannya. Jadi lihat bagaimana Nabi memperlakukan ya para sahabatnya, ya karena semua ada barometernya jelas. Ya, semua ada barometernya. Tentulah tidak sama perlakuan orang yang sudah kenal lama, kita sudah kenal dia, masya Allah punya kekuatan di dalam ya dakwah, kekuatan di dalam ya datang taklim dan seterusnya. Itu beda perlakuannya dengan orang yang cuma di grup diam saja misalkan. Terus dia tiba-tiba lapor misalkan. Yang orang yang seperti ini jangan terlalu digubris. Orang yang seperti ini jangan terlalu diambil hati. Ya, dia datang aja nggak pernah, nggak itu. Terus ngomenin orang-orang yang mungkin ya menurut dia itu salah dan begini dan begini. Ya, jadi ada tingkatan yang perlu kita cermati. Kapan dikatakan muslim, kapan dikatakan apa? Mukmin, kapan dikatakan apa orang ini betul-betul ihsan, tentunya dengan banyak mujalasah. Ya, tentunya dengan banyak apa? Mujalasah. Kadang udah mujalasah tahu kita, ya sudah disampaikan tauhid begini, iman begini, tapi masih aja beku, ya batu misalkan. Tidak memperindah apa yang dia pelajari, tidak ta'zim terhadap apa yang dia pelajari. Ya sudah, ya ini orang memang derajat imannya segini. Ya walaupun kita nggak keluar-keluar, lu derajatnya A, B, enggak juga. Ya, tidak ada maslahat di dalamnya. Yang ada malah nanti bikin mudarat yang lebih apa? Yang lebih besar. Lihat bagaimana Nabi ketika marahi Mu'ad bin Jabal. Ya marah itu bukan karena benci, tidak. Karena memang kekuatan iman Mu'ad ibn Jabal itu luar biasa. Walaupun dikatai Nabi, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau tukang buat fitnah wahai Mu'ad? Enggak baper Mu'ad dibilang kayak gitu. Baper enggak? Enggak. Kalau imannya lemah, ya kabur Mu'ad bin Jabal. Ya apa ini Nabi udah lama temenan juga, tapi dibilang begini, dibilang afattanun, tukang fitnah. Ya secara logika pasti akan marah, tapi enggak. Nabi sudah menakar kekuatan iman siapa? Mu'ad ibn Jabal. Ya walaupun diomelin senang Mu'ad, walaupun dia apa? Ditegur dengan keras, dia apa? Senang, tidak baper dan seterusnya. Ya memang berat untuk memperhatikan maslahat itu, tidak mudah, tidak gampang. Tapi yang pasti Islam menjelaskan barometer yang jelas. Kapan dikatakan mukmin, kapan dikatakan muslim, kapan dikatakan muhsin, ya bagaimana memperlakukannya itu pun akan berbeda. Ya, akan apa? Akan berbeda. Jangan ibarat hati, jangan terlalu senang dulu wahai Sa'ad. Apa yang kau lihat belum tentu. Ya, mungkin kau hanya melihat secara zahirnya saja, dia rajin sholat, dia masya Allah datang ke masjid dan seterusnya. Tapi bagaimana ya derajat keimanan dia, apakah sudah naik ke mukmin? Nah, makanya Nabi nikos lagi, Nabi ajak diskusi lagi. Musliman, nanya kedua lagi, musliman. Nanya ketiga lagi apa? Musliman. Nah, itu kenapa Nabi bertanya lagi kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tapi kalau ditanya kenapa tidak diberi oleh Nabi, ya Nabi memandang dia sudah punya asal iman tapi kuat. Ya ketika tidak diberi, dia tidak akan baper, dia tidak akan berpaling. Beda dengan yang tadi baru masuk Islam, ya perlu ditaklif kula hatinya, dilembutkan hatinya, maka dikasih. Ini juga menunjukkan sekali lagi asal iman pun nggak sama. Asal iman pun apa? Tidak sama. Ya. Dan betapa banyak di dunia ini memang orang-orang yang aneh gitu ya. Ya memang kita tidak harus dituntut untuk memuaskan ya apa yang kita sampaikan. Ya bisa jadi dia masih suka dengerin syubhat yang lainnya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi.
nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah tingkatkan terus kualitas ya keimanan kita dan juga bisa bersikap sesuai dengan porsinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.